wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artemian Katarina Manik dengan NIM 19220407 dari kampus UBSI Cutmutia, Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu kasus korupsi yang cukup menggemparkan dan cukup viral di media sosial, baik di Instagram, di televisi, dan di TikTok. Nah, kasus ini melibatkan salah satu Ketua Ombudsman RI, yaitu Bapak Heri Susanto, dan menjadi sorotan publik beberapa hari setelah beliau dilantik. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Ombudsman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Saya bersumpah, Saya berjanji bahwa saya Kasus ini mencuat pada tanggal 16 April 2026 ketika Kejaksaan Agung menahan Heri Susanto di Gedung Jampitsus, dan paling mengejutkannya, setelah 6 hari pelantikan sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia, publik pun dibuat terkejut karena sebagai pelayanan Republik Indonesia justru tersandung kasus korupsi. Pada kasus ini sebenarnya Heri Susanto melakukannya bukan terjadi ketika dia setelah dilantik, tetapi sebelum dia dilantik dan sebelumnya dia sebagai salah satu anggota Ombudsman Republik Indonesia. Kicau mania, kicau mania, kicau mania, kicau mania. Orang mangan duwe gaji bulanan, lah wong dudu tak kantoran. Tonggo-tonggo padha isin, yen kepethuk isih esuk. Aku wis ngelos manuk, lungguh dodok nyumet rokok manukku wis mantuk-mantuk. Nak dadi tak gantangan ditrateni yo lumayan. Setar sekomong laputan rawet tiro sing pos-posan. Manuk sekti monjo kuno, modal nekat karo donga. Mania kawan bayi manukku wani kemati. Permasalahan ini bermula ketika salah satu PT tambang di Indonesia, yaitu PT THSI, yang mengalami kendala dalam perhitungan pajak atau perhitungan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di Kementerian Kehutanan. Dalam situasi tersebut, diduga mencari jalan keluar dan melibatkan Heri Susanto. Modus yang dilakukan antara lain, yang pertama, mempengaruhi kebijakan terkait pembayaran perusahaan. Yang kedua, mengatur agar surat dari kementerian dikoreksi. Ketiga, mengarahkan perusahaan untuk menghitung sendiri kewajibannya. Nah, hal ini membuka peluang manipulasi dan menyebabkan potensi kerugian negara. Pada kasus ini, korupsi tidak terjadi hanya pada level rendah, tetapi pada tingkat pejabat tinggi. Nah, dampaknya sangat besar, bukan hanya kerugian negara secara finansial, tetapi dampaknya kepada masyarakat. Masyarakat menjadi kurang percaya kepada lembaga negara. Nah, lebih luas lagi, ombudsman yang seharusnya menjadi pengawasi justru terlibat dalam pelanggaran. Nah, ini menandakan bahwa sistem pengawasan masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan. Pada kasus ini kita bisa belajar bahwa mempunyai jabatan tinggi tidak menjamin integritas seseorang. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan oleh aparat hukum, tapi kita sebagai masyarakat harus menjunjung nilai kejujuran, berani menolak praktik korupsi, dan mendukung transparansi. Karena korupsi adalah musuh kita bersama yang harus kita lawan. Sekian penjelasan saya mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Heri Susanto. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. I just had to let you know you're